Rakyat berbicara fakta akurat bahwa yang merusak NKRI adalah orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi di negeri ini, mau sampai kapan ini berlangsung. Gunung Gelis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Keterlibatan oknum-oknum para pejabat tinggi di Indonesia yang telah membek 9 naga, khususnya di wilayah Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Info A1 ini bukan info hoaks. Info ini dapat dipercaya karena narasumber ini adalah langsung dengan korbannya, yaitu Jimmy Mamesah. Jimmy Mamesah, korban yang telah terzolimi selama 8 tahun, yang telah melihat bukti tindak kejahatan para pelaku mafia tanah, mafia hukum dengan mata kepalanya sendiri. Banyaknya para petani penggarap yang menjadi korban. Sehingga ada korban dari para oknum yang menjadi depresi, jatuh miskin, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Karena 9 naga melalui PT-PT rekayasa abal-abal yang telah mencaplok tanah rakyat dari bersurat girik atau pemilik tanah adat. Dan dari salah satu korbannya tanah yang paling luas, tanah milik Jimmy Mamesah yang hingga saat ini belum juga dibayarkan, mendapatkan ganti kerugian. Petani-petani penggarap digusur untuk tanahnya dibuat rumah-rumah mewah. Berikut ucapan Jimmy Mamesah, warga yang telah terzolimi selama 8 tahun atas tanah sahnya 70 hektar di Gunung Gelis dicaplok oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab para mafia tanah, mafia hukum. Ini katanya, kami warga dan rakyat Indonesia bukan komplain atau menolak adanya pembangunan, akan tetapi kami dari yang pemilik tanah sah, bukan tidak setuju akan adanya pembangunan, tapi tanah yang dibangunnya tersebut tanah kami sah yang belum jelas dibayarkan, hak kami diabaikan. Beragam cara dilakukan mereka semua oknum agar saya dan petani penggarap yang sah pemilik tanahnya menjadi hilang haknya. Kejam, biadab dan sadis, hanya itu yang kami rasakan sebagai sah pemilik tanahnya. Perumahan mewah yang dibangun PT-PT kepemilikan tanahnya cacat hukum, jikalau ada sertifikatnya itu dibuat melalui notaris abal-abal. Pemilik sah tanah geram karena hak tanahnya tersebut hanya diiming-iming dan angin sorga saja. Namun hingga saat ini, tanah kami belum juga dibayarkan. Tidak terlepas itu saja, kami dari warga 4 desa meminta kepada pemerintah agar secepatnya menindak tegas para pelaku. Jangan seolah membiarkan kezoliman oknum pemerintah yang zolim jadi terabaikan. Banyaknya para pejabat, petinggi yang radikal dengan bebas terus berbuat zolim kepada warganya sendiri. Mereka terus ikut membakar jenis usaha haram PT-PT yang bermodal dengkul, tetapi menginginkan untung segunung. Saya Jimmy Mamesah katakan di sini tidak gentar atau takut kepada 9 naga, saya hanya takut kepada Allah. Karena Allah dan APH bersih, ASN bersih, polisi rakyat yang bersih, Kakan ATR BPN bersih mendukung kami, dan dari semua pemerhati masyarakat, tokoh alim ulama se-Indonesia mendukung dan mensupport upaya perjuangan kami merebut kembali hak kepemilikan kami, yang selama ini mereka rampok, rampas, dan perkosa oleh oknum-oknum yang culas yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya, tanpa sedikit pun merasa tega bahwa kami ini rakyatnya sendiri, ucap Jimmy kembali. Masih kata Jimmy Mamesah, saya tekankan dan katakan dengan tegas bahwa tidak ada PT KAA di Gunung Gelis. PT KAA itu adalah PT abal-abal yang telah menjual beli hukum dengan para oknum notaris, oknum pengacara untuk menjalankan bisnis kotor, dan otak dalam utamanya adalah Muljadi Budiman. Muljadi Budiman memerintahkan Lukas dan Koswara dengan cara bekerja sama dengan para preman bayaran, di bawah pembayaran dan komando Evelyn dan Stephen anak serta kaki tangan 9 naga untuk melakukan tekanan, intimidasi dan mengintervensi warga korban. Dan di akhir 2023 peringatan keras yang diserukan oleh Kapolda Jabar yang ingin melakukan berantas para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Jawa Barat, semua para pelaku dari otak intelektual hingga yang terlibat sebagai peran pendukung akan digebuk Kapolda Jabar. Karena 2024 Jawa Barat harus bersih dari mafia tanah, mafia hukum. Ucap kilasan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus pada kegiatan jumpa pers di halaman Mapolda Jabar tanggal 18 Desember tahun 2023 lalu. Kami rakyat Indonesia, warga korban para penjahat-penjahat tanah,
untuk terus berjuang merebut kembali hak tanah yang terampas paksa oleh oknum-oknum. Sekali lagi saya sampaikan, jangan menantang atas kinerja pemerintah. Kita tujuannya hanya untuk berangus oknum pemerintah yang keparat masuk angin, oknum pejabat yang menjadi penjahat sajalah yang akan kita sikat habis. Kita akan bersihkan aparatur pemerintah yang bersifat bagai serigala berbulu domba, berpura-pura baik tapi sifat serta karakter aslinya liar dan buas. Kita harus berani berantas tuntas mereka, jangan takut, jangan kalah oleh plottingan palsu mereka, karena fakta yang kita miliki akurat kepemilikannya jelas atas tanah sah milik kita. Maka jika ada yang memasang pelang tanpa seizin kita di tanah sah milik kita usir, laporkan kepada APH, karena tanah kita adalah tanah sah milik kita tanpa mengada-ada ciptaan rekayasa atau cacat hukum. Dengan adanya perlakuan yang dilakukan oleh para oknum, itu sudah melanggar salah satu pasal tindak pidana yaitu memasuki pekarangan orang lain dan melakukan perusakan di pekarangan tersebut, maka itu masuk ke ranah pidana. Ingat kelakuan para oknum sudah jelas harus ditindak tegas. Dan dari pelanggaran pasal 385 KUHP tentang lindungi pemilik tanah di Indonesia dari penyerobotan tanah. Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHP, yang terdapat pada buku ketiga, bab 25 tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ucap Jimmy kembali. Tanah kita tanah Indonesia bukan tanah milik 9 naga. Tetap perjuangkan hak kita walaupun ada beberapa oknum yang backup mereka berbintang dan berpangkat. Jangan takut karena kita ada Allah, kita di jalan yang benar. Contoh besar yang baru saja kemari terjadi, oknum Lukas dengan aksinya yang berani memalsukan surat-surat tanah warga tersebut, dan dari ulahnya tersebut kini terungkap warga dan saat ini Lukas dalam pelarian dan persembunyiannya. Lukas dalam incaran dan kejaran warga korban pemalsuan surat tanah dan APH telah mengeluarkan surat DPO. Pernyataan Oknum Burhanuddin di tahun 2023 lalu tentang pernyataan bahwa tanah-tanah HPL adalah tanah milik Pemda dan itu adalah bohong belaka. Karena faktanya tanah HPL ciptaan rekayasa modus 378, produk cacat hukum ciptaan Burhanuddin. Tanah-tanah HPL ada pemilik sahnya rakyat Indonesia. Info A1 bahwa 9 naga yang selama ini berada pada PT-PT di Gunung Gelis, Bogor mereka itu yang mengatur sendiri segalanya, tanpa ada dari penanganan pemerintah. Tanpa ada pedoman Pancasila. PT Imora Motor Honda, PT KAA Agung Kancana adalah milik Muljadi Budiman seorang tokoh 9 naga. Yang bercokol ada di wilayah Gunung Gelis. Masyarakat petani penggarap yang bertanya-tanya kenapa pemerintah seakan diam saja, tanpa ada keberanian untuk memberantas, pemerintah yang menjadi aparat keparat masuk angin, dan banyaknya pejabat, para petinggi negara yang juga turut terlibat bermain backup, dari oknum APH, oknum wartawan ikut pula membantu terlibat masuk angin terima suap, turut menyelimuti kinerja aparatur yang korup jelas tidak benar. Dan dari 2021 pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesa hingga 2024 sebanyak 846 pemberitaan dan telah menjadi bentuk penyemangat kepada semua masyarakat, terlebih dukungan para masyarakat paguyuban warga korban Gunung Gelis, bahwa ada hal positif dari Pak Jimmy Mamesa yang disebar melalui pemberitaan. Berita yang dibuat untuk mengungkap semua pelaku, dan semua oknum yang terlibat. Hingga saat ini semua oknum telah masuk TODPO APH. Kini masyarakat semakin menjadi percaya diri dan bangkit untuk melawan kekejaman para mafia tanah, mafia hukum yang selama ini sudah membuat korban kesiksa, terzolimi selama bertahun-tahun. Dan semua pelaku peran di bawah pengawasan kaki tangan 9 naga, yang bermain jual beli hukum, money laundry, suap menyuap tanpa memikirkan hak rakyat yang terzolimi sekarang satu persatu tengah mengalami proses hukum penangkapan oleh APH bersih. Ada info dari warga Gunung Gelis yang mengatakan bahwa kepemimpinan dari oknum Kades Rudi Bebek gagal total,
Karena masyarakat sadar sedari dahulu kepemimpinannya adalah berdasarkan beli suara kepada warga, kontrak politik yang dilakukan Muljadi Budiman dengan panitia Pilkades menjadikan Satpam PT untuk menduduki menjabat sebagai Kades. Akan tetapi proses Rudy Bebek menjadi Kades tersebut secara 180 derajat berbeda dengan sebagaimana tugasnya menjadi seorang Kades. Tugasnya menjadi Kades malah menjadikan banyaknya masyarakat yang menjadi korban rampas tanah-tanahnya. Karena buruk kinerja oknum Kades Gunung Gelis, Rudy Bebek lebih patuh perintah Muljadi Budiman dibanding tugas fungsinya sebagai kepala desa. Tindak kejahatan dibantu oknum RW Lukas Kabandungan, RW Koswara Pasir Angin dan RW Bambang sebagai perantara tugasnya menjalankan perintah dari Muljadi Budiman. Banyaknya warga korban, nasabah yang mencari keberadaan oknum Kades Rudy Bebek untuk meminta pertanggungjawabannya, tetapi keberadaannya sukar ditemui. Ada info yang mengatakan oknum Rudy Bebek disembunyikan Muljadi Budiman di suatu villa di Bogor, Jawa Barat. Apakah sedemikian beratnya tindak kejahatannya sehingga di tengah menjalankan tugas sebagai Kades mampu ditinggalkan begitu saja, ungkap Jimmy Mamesah. Saat ini krisis mental yang dialami oleh para aparatur pemerintahan dari kelas paling bawah seperti RT, RW hingga Kades ini menyebabkan oknum-oknum ASN yang menyalahi sumpahnya sebagai aparatur pemerintah. Tugas para aparatur pemerintah yang seharusnya menjaga dan mengayomi melindungi rakyat, ini malah menjadi penjilat yang mengadu domba rakyat dengan pemerintah bersih. Karena pemerintah bersih tidak pernah melakukan hal seperti ini. Pemerintah yang bersih harus adil dan makmur, jangan berpihak sebelah terlebih memecah belah. Berbeda dengan para ASN para pejabat bersih, mereka tulus mengabdi kepada negara, yang malu berseragam dan bergaji didapat dari hasil uang rakyat. ASN bersih yang mengayomi, memegang dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Karena Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita patut menjunjung tinggi Pancasila. Negara lain saja bangga akan Pancasila, tapi kenapa kita bangsa Indonesia yang punya Pancasila malah patuhnya kepada 9 naga? Ini Indonesia. Yang memerdekakan Indonesia adalah perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia, bukan 9 naga. Maka usir 9 naga dari Indonesia, Jawa Barat, khususnya di Gunung Gelis, ucap Jimmy Mamesah dengan lantang. Dan saya Jimmy Mamesah sekali lagi menyatakan kepada seluruh warga korban, jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka. Tuntut jika kita benar, kejar semua oknum sampai mereka semua oknum berani keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar. Hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih. Tak lupa saya mewakilkan paguyuban warga korban 4 desa mengucapkan terima kasih atas atensi serta dukungannya kepada kami. Ucapan kami sampaikan kepada Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini, dan jika ada yang terkait dengan berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam atas pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 158000800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.